mempraktekkan mengenai manuver Leopold dan menghitung denyut jantung janin. Alat dan bahan yang akan digunakan ada hand sanitizer, gel, Doppler, dan meteran. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita fokus kepada ibu. Permisi ibu. Kemudian meletakkan kedua tangan kita di tepi rahim ibu, lalu kita susun ke atas hingga mendapatkan puncak dari uterus. Lalu kita melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran. Permisi ibu. Kemudian level 2. Level 2 ini tujuannya untuk mengetahui posisi punggung dan bagian terkecil janin. Caranya seperti ini, kita mencari posisi bayi yang datar dengan menekan dengan lembut ke arah berlawanan. Kemudian satunya merasakan, begitupun sebaliknya. Apabila merasakan bagian lurus itu punggung bayi. Mengetahui punggung bayi itu bertujuan untuk mendengar detak jantung menggunakan Kleenex atau Doppler. Jika menonjol, kemungkinan bagian terkecil janin. Kemudian level 3. Level 3 ini tujuannya untuk menentukan bagian terbawah janin terhadap ibu. Caranya, letakkan bagian bawah dan atas, kemudian melakukan gerakan untuk meraba, merasakan apa bagian terbawah. Jika merasakan bulat, keras dan melenting, kemudian kemungkinan itu kepala. Namun jika merasakan bulat, lunak, itu kemungkinan bokong bayi. Kemudian level 4. Nah, pada level 4 ini posisi kita berbeda dengan posisi level 1 dan 3 dengan menghadap ke kaki ibu. Tujuannya dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah bagian terendah sudah memasuki rongga panggul ibu atau belum. Caranya dengan meraba dari tepi perut ibu berjalan sampai ke arah tulang simfisis. Jika pemeriksaan ujung kedua tangan bertemu, itu istilahnya konvergen, yang menandakan bagian terendah bayi belum memasuki rongga panggul. Akan tetapi, jika ujung kedua tangan tidak bertemu seperti ini, istilahnya divergen, artinya bagian terendah bayi sudah memasuki rongga panggul. Selanjutnya kita akan mengukur denyut jantung janin atau DJJ dengan menggunakan Doppler. Sebelumnya kita memberi ganjal terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan tadi, level 2 didapatkan bahwa punggung janin di sebelah kanan atau puka, sehingga kita akan mengukur denyut jantung janin yaitu di bagian kanan bawah, karena bagian kepala tadi letaknya di presentasi kepala bagian bawah. Baiklah, setelah kita memberikan gel, selanjutnya kita akan mengukur kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, kita hitung berapa denyut janin. Normal detak jantung janin itu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita bereskan peralatan yang kita gunakan tadi. Kemudian kita rapikan kembali pasiennya. Kita jelaskan bahwa pemeriksaannya telah selesai. Baiklah Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya kepalanya sudah di bawah, tapi masih belum masuk di pintu atas panggul ya Bu. Dan punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan tindakan episiotomi. Nah, episiotomi itu ialah tindakan pembedahan yang dilakukan pada area vagina dan anus.
Tujuannya itu untuk memperlebar jalan lahir sehingga persalinan berjalan lebih cepat. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan: gunting episiotomi, sprit 3 cc, ampul lidocaine, kom yang berisi kasa steril, bengkok, hand sanitizer, dan sepasang handscoon. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita memakai episiotomi ini dilakukan pada persalinan dengan penyulit seperti distasia bahu, persalinan sungsang, ekstraksi kunang, vakum, dan juga perlindungan kepala bayi prematur pada perlindungan kaki. Kita lindungi kepala bayi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Episiotomi ini dapat dilakukan dengan daerah yang kita pilih, bagian media atau media lateral. Suntikan lidocaine pada area yang akan digunting sesuai area yang kita pilih. Lakukan episiotomi ke arah media lateral. Jangan lupa lindungi kepala bayinya. Pada saat ibu belum mengedan, tekan luka episiotomi dengan kasa agar tidak banyak darah yang keluar. Itulah tadi praktek episiotomi. Terima kasih. Edukasi kesehatan ibu nifas. Masa nifas merupakan masa yang dilalui setiap wanita setelah melahirkan. Masa ini berlangsung sejak plasenta lahir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah kelahiran. Ibu bersalin dan ibu nifas perlu menghindari hal-hal seperti membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, membersihkan payudara dengan cairan tertentu, latihan fisik dengan posisi telungkup, atau mengikat perut terlalu kencang. Waspadalah jika terjadi gejala-gejala seperti demam lebih dari 2 hari, pendarahan lewat jalan lahir, depresi, dan bengkak di beberapa bagian. Perawatan diri ibu nifas. Yang pertama, kebersihan diri dengan mencuci tangan sebelum menyusui dan mengganti pembalut secara teratur. Yang kedua, nutrisi seimbang dengan mengonsumsi protein, zat besi, kalsium, dan cairan cukup. Yang ketiga, istirahat yang cukup serta peregangan ringan untuk pemulihan otot. Pelayanan kesehatan ibu nifas oleh dokter dan bidan. Yang pertama, 6 jam setelah melahirkan. Dan yang kedua, hari ketiga, hari ke-7, dan minggu ke-6 setelah melahirkan. Pemeriksaan yang dilakukan yang pertama, involusi rahim. Yang kedua, luka episiotomi atau operasi. Yang ketiga, kondisi mental ibu, serta pertumbuhan bayi.